Kelahiran binatang terakhir dalam nubuat Daniel kini bergema di zaman kita. Apa yang dulu hanya simbol di halaman kuno, kini tampak nyata dalam pergerakan politik, teknologi, dan spiritual. Daniel diperintahkan untuk memeteraikan firman sampai akhir zaman, ketika pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Kita hidup tepat di masa itu. Dunia saling terhubung, ilmu melesat, komunikasi instan, meterai seakan terbuka. Binatang terakhir tidak muncul tiba-tiba, melainkan lahir dari sejarah panjang kerajaan-kerajaan yang menentang Allah. Benang merahnya menghubungkan Babel kuno hingga kekuatan global hari ini, berpuncak pada kerajaan manusia terakhir yang melawan Kristus. Semua peperangan, kerusakan moral, dan krisis dunia bukan sekadar kebetulan, tetapi tanda bahwa rencana Allah sedang digenapi. Yesus memperingatkan dalam Matius 24 ayat 7 bahwa akan ada peperangan, kelaparan, dan gempa bumi di berbagai tempat. Kitab Wahyu menyingkapkan bahwa di balik kekacauan global ini akan muncul suatu kuasa besar, binatang buas terakhir yang mendominasi politik, ekonomi, dan agama dunia. Apa yang tampak sebagai kemajuan seperti pemerintahan global, penyatuan hukum, mata uang, teknologi, kecerdasan buatan, hingga pengawasan digital sesungguhnya sesuai dengan nubuat yang dinyatakan Daniel dan Yohanes. Binatang buas dalam Wahyu 13 dengan 10 tanduk dan 7 kepala menerima otoritas dari naga, lambang setan. Inilah kuasa besar terakhir yang berakar dari hati musuh Allah sejak Eden. Daniel menyingkapkan meterai akhir zaman. Yohanes menggambarkan rupa binatang terakhir, dan Yesus mengingatkan kita akan tanda-tanda menjelang kedatangannya kembali. Segala sesuatu di zaman kita bergerak menuju momen sejarah yang tak terhindarkan. Kelahiran binatang terakhir bukan sekadar masa depan jauh, melainkan proses yang sedang berlangsung. Dunia menuntut solusi global, para pemimpin merancang penyatuan, sains dipandang sebagai penyelamat, sementara moralitas runtuh. Semua ini membentuk panggung bagi munculnya kekuatan gelap itu. Misteri yang dahulu tersegel kini perlahan terbuka. Apa yang dulu hanya bayangan kini memiliki bentuk nyata. Saat segel itu terkoyak, kita harus bertanya, peran apa yang akan kita mainkan ketika binatang terakhir bangkit? Untuk memahami masa depan, kita harus melihat masa lalu. Nabi Daniel melihat dalam penglihatan malam, angin mengguncang lautan, dan dari sana muncul 4 binatang buas, masing-masing berbeda rupa. Itu bukan sekadar simbol, melainkan peta nubuat, kerajaan-kerajaan besar yang akan membentuk sejarah dan pada akhirnya menentang Tuhan. Narasi nubuat bukanlah gambaran acak, melainkan wahyu teratur tentang kerajaan-kerajaan manusia yang menjadi bayangan kedatangan kuasa terakhir. Binatang pertama, singa bersayap elang, melambangkan kemegahan Babel di bawah Nebukadnezar, kuat tetapi sombong hingga direndahkan Allah. Daniel 4. Binatang kedua, beruang dengan 3 tulang rusuk, menggambarkan kerajaan Media Persia yang menelan bangsa-bangsa besar. Binatang ketiga, macan tutul bersayap 4 dan berkepala 4, menunjuk pada kecepatan penaklukan Alexander Agung dan pembagian kekaisarannya setelah kematiannya. Akhirnya, binatang keempat sangat menakutkan, bergigi besi dan tak tertandingi, melambangkan kekaisaran Romawi, kekuatan yang menaklukkan dunia dengan disiplin, jalan-jalan, dan mesin perang yang kejam. Nubuat ini menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah yang menyatakan akhir sejak semula. Yesaya 46 ayat 10. Roma bertanggung jawab atas penyaliban Tuhan yang mulia. Kekuasaan mereka yang ditegakkan dengan besi dan darah menjadi puncak kesombongan manusia, berusaha membangun kerajaan abadi tanpa mengakui raja sejati. Namun, sejarah kerajaan-kerajaan ini bukan sekadar catatan kuno, melainkan pola ilahi.
Babel menyingkap kedaulatan Allah, media Persia menunjukkan luasnya dominasi, Yunani menggambarkan kecepatan penaklukan, dan Roma melambangkan kebrutalan kendali. Semua sifat ini berpadu dalam sosok binatang terakhir yang dilihat Daniel dan Yohanes. Gabungan singa, beruang, dan macan tutul diberi kuasa oleh naga. Wahyu 13 ayat 2. Artinya, kerajaan terakhir bukan muncul tiba-tiba, melainkan puncak dari kesombongan manusia yang terakumulasi sepanjang zaman.